Oke, halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal ngajarin kalian mengenai dasar-dasar atau tool-tool yang ada di Figma. Jadi untuk video pelatihan PDD nanti bakal ada 3 software yang aku ajarin, yaitu Figma, CapCut, sama Canva. Dan untuk di setiap software itu akan ada beberapa video. Jadi video tutorialnya itu tidak cuma satu, jadi mungkin ada beberapa part. Oke, untuk Figma ini sendiri ya teman-teman, mungkin aku jelasin secara singkat dulu. Figma ini sebenarnya software yang menurut aku ya, ini dikhususkan untuk membuat prototype UI. Jadi misalkan kalian mau bikin aplikasi, mau bikin tampilan web atau yang lain-lain, itu kalian bisa bikin prototipenya di sini. Jadi untuk gambaran, untuk programmernya nanti bikin codingannya nanti. Terus Figma ini ya teman-teman, kalian bisa akses lewat web, juga bisa akses lewat software. Jadi kayak Canva lah. Dan Figma ini gratis. Juga Figma ini menurut aku salah satu software yang cukup ringan untuk digunakan. Selain dari Adobe File software Adobe ya, yang hitungannya mungkin sedikit berat atau berat untuk beberapa laptop atau beberapa PC. Jadi mungkin langsung kita lanjut aja ya. Untuk Figma ini sebelum kalian pakai kan kalian bisa pilih kalian mau akses lewat web atau kalian download aja. Jadi kalau kalian mau akses lewat web, kalian tinggal ke browser kalian, terus kalian klik cari aja figma.com gitu. Nah, untuk tampilan figma.com itu nanti bakal kayak gini teman-teman. Dan ini mungkin gara-gara belum download atau jaringan lag, jadi nggak upload ini. Jadi di sini kalian ke bagian produk, terus kalian download aja, atau kalian bisa langsung login aja, atau get start for free lah. Nah, kalau kalian udah download dan kalian udah login, nanti tampilannya bakal jadi kayak gini. Nah, oh ya, Figma ini ya gratis, walaupun gratis, ada fitur berbayar yang membuat pengguna gratis itu dibatasin. Jadi yang dibatasin itu adalah sebuah project yang bisa kita edit atau desain bareng-bareng. Itu dibatasin cuma 3. Tapi kalau personal project yang kita bisa edit sendiri aja, itu nggak dibatasin. Jadi yang dibatasin cuma project yang bisa diedit bareng-bareng aja gitu. Di sini kalau kalian mau mulai ada beberapa opsi di sini, desain, fig jump, slide, brush, sama side. Tapi aku pakainya yang desain ini teman. Kalian tinggal klik aja. Nah, untuk tampilan awal ya kalau jadi kayak gini. Di sini aku bagi menjadi 3 ya. Bagian kiri adalah layer, bagian bawah ini adalah tool-tool, dan bagian kanan ini adalah settingannya. Untuk kalian misal mau nge-setting, misalkan ini ada sebuah rectangle nih, kalau mau atur shadow, kalau mau atur stroke-nya berapa, corner radiusnya berapa, gitu-gitu, nanti bakal ada di opsinya atau menunya bakal ada di bagian kanan. Ya, sebelumnya mungkin aku bakal ganti dulu warna background-nya. Di bagian page ini kan ada kotak ya, yang ada kode warnanya. Ini nanti kalian klik aja, kalian bisa atur warnanya terserah. Nah, mungkin aku atur yang rada cerah biar kelihatan. Oke, di sini teman-teman, yang pertama ya, di sini ada page. Jadi gunanya page ini nanti kalian bisa bikin ya kayak halaman lah. Misalkan nih di page pertama kalian mau bikin khusus untuk desain gitu, terus page 2 kalian khusus untuk desain gitu. Jadi biar lebih kekelompokan aja. Terus yang di bawah ini adalah layer. Jadi seperti yang artinya layer itu adalah kayak lapisan ya untuk desain kalian nanti. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini yang pertama adalah move tool. Move tool di sini adalah 3, hand tool, sama scale, sama move. Nah, menurut aku teman-teman, kalian nggak usah pencet terus kalian klik manual, itu nggak usah. Jadi kalian pakai shortcut aja. Kalian bisa pakai mouse atau kalian bisa pakai keyboard yang ada di sini, ada V, H, sama K. Tapi menurut aku lebih nyaman kalau langsung pakai mouse. Misalkan nih, kalian kalau mau pakai hand tool, kalian tinggal tahan aja bagian scroll yang ada di mouse kalian, terus kalian geser-geser. Nah, itu otomatis jadi pakai hand tool, teman-teman. Kalau kalian mau scale atau zoom, itu kalian tinggal hold control, terus kalian scroll aja yang ada di mouse. Oke. Terus kita lanjut ke bagian frame-frame ini. Nah, frame ini teman-teman,
Ini gunanya untuk sebuah artboard kita nanti, atau sebuah kanvas kosongnya kita untuk desain kita nanti lah. Jadi di sini untuk ukurannya kita hanya pakai pixel teman-teman. Aku kurang tahu apa bikin apalah apa? Sorry, aku kurang tahu apakah bisa pakai senti atau apa, aku kurang tahu. Jadi cuman di sini satuannya pixel. Nah, kalian bisa atur suka kalian untuk ukurannya. Oke, misalkan nih. Jadi kayak yang aku bilang tadi, frame ini nanti jadi artboard atau kanvas kosongnya buat kita desain nanti. Terus di sini ada juga section teman-teman. Jadi untuk section ini sendiri menurut aku lebih untuk pengelompokan aja. Jadi biar misal desain-desain kalian nanti rapi jadinya. Kalian bisa juga bisa namain nama sectionnya, mungkin ini udah khusus banner ya. Ini banner 1. Begini, jadi agar lebih kekelompokan aja untuk desain-desain kalian nanti. Terus selanjutnya ada slice. Slice kayak artinya, jadi dia itu untuk memotong. Misalkan, misalkan kalian punya desain feed Instagram gitu ya. Nah, untuk feed Instagram nanti, misalkan kalian punyanya yang nyambung gitu. Nah, kalau kalian ekspor terus potong manual lewat software atau lewat web gitu kan kayak kelamaan ya. Di sini ada fitur yang namanya slash buat membantu kita buat motong-motong nanti. Jadi misalkan kalian tinggal tarik aja nih slashnya. Di sini kalian juga bisa atur untuk ukurannya di bagian kanan. Bagian layout dimension ini kalian bisa atur ukuran untuk slash potongannya nanti. Nah, apapun yang ada di bagian dalam slash ini, waktu kita ekspor itu apa yang ada ya sesuai lah apa yang ada di dalam kotak ini. Misalkan kita geser, yang keambil juga bagian sini aja. Duh, kita lihat di preview. Ya. Itu untuk slice ya teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian shape tool. Nah, di shape tool ini ada beberapa. Jadi ada rectangle, line, arrow, eclipse, polygon, star, sama buat include image atau video nanti. Nah, aku saranin ke kalian untuk ngapalin shortcut keyboard yang ada di sini. Untuk apa? Agar kalian nantinya lebih lebih mudah atau lebih efisien lah waktunya untuk desain kalian nanti. Jadi kalian nggak usah klik lagi, habis itu kalian pilih lagi manual gitu kan kayak kelamaan ya. Jadi channel rectangle, kalau auto eclipse, terus line, terus pasif L buat arrow gitu. Cuman untuk polygon sama star itu kalian masih tetap klik manual ya. Aku nggak tahu karena nggak ada shortcutnya. Dan juga untuk nambahin image sama video ini nggak harus kalian pakai ini ya. Jadi kalian bisa langsung tarik aja kayak Canva. Jadi misalkan kalian ada di folder atau downloadan apa gitu, langsung kalian tarik terus kalian masukin sini aja. Jadi drag and drop bisa. Oke, langsung kita lanjut ke bagian pen tool. Di sini pen ada dua ya. Pensil ini untuk bikin garis sesuai. Jadi sesuai mau sekalian lah, terserah kalian mau bikin garis kayak gimana. Nah, kalau kalian enter escape itu nanti jadi kayak line yang bisa diedit gitu. Cuman menurut aku tuh aku nggak pernah pakai sih yang pensil. Jadi aku lebih sering pakai yang bagian pen tool ini. Jadi shortcutnya kalian pakai P. Nah, pen tool ini ya kayak gini lah teman-teman. Kalian bisa bikin bentuk sesuka hati kalian atau kalian mau bikin apa gitu. Jadi terserah kalian. Kalau udah kayak gini, jadi untuk bikin kalau mau ngisi ininya ya, mau ngisi dalamnya, kalian pastiin sambungan titik terakhirnya sama ke titik awal. Oke. Nah, kalau udah nyambung gini teman-teman, ya di sini kan juga ada beberapa menu lain ya. Kalau kalian pakai pen tool, di sini ada move, lasso, combine, paint, bend, sama apa ini. Nah, untuk ininya nanti aku bakal ajarin di next video. Karena ini nanti masuknya kayak bikin shape atau vektor gitulah.
Nah, untuk video kali ini aku bakal ajarin kalian ke tool-tool dasarnya dulu aja. Terus kita bagian teks. Teks ini shortcutnya T, teman-teman. Jadi misalkan T. Nah, bedanya Canva sama Figma ini, Figma ini nggak bisa teksnya kalian langsung tarik, ukurannya menyesuaikan tuh nggak bisa. Jadi sama kayak Photoshop dan software-software desain lain, kalau kalian mau atur size-nya, ya kalian atur manual gitu di sini. Misalkan nih les. Kalau kalian tarik, dia nggak bakal ngikutin ukurannya. Jadi yang ketarik itu apanya ya namanya? Kayak frame buat teksnya itu loh. Itu untuk tool-tool dasar yang ada di bagian bawah sini. Kita lanjut ke bagian kanan nih. Nah, misalkan ini aku ada kotak. Nah, di bagian kanan nih teman-teman, ada position, layout, appearance, fill, stroke, effect, dan export. Nah, untuk efek yang ada di sini itu nanti masuk ke bagian vektor nanti. Aku ajarin nanti lah. Nah, yang pertama di sini ada alignment. Alignment ini buat atur rata kanan, rata kiri, atau sebagainya. Nah, ini nggak bisa digunain kalau misalkan kalian taruh di luar atau kalian nggak ada patokannya lah. Bisa kalian gunain kalau misalkan objek ini ada di suatu frame atau di suatu section. Baru bisa kalau aku taruh di luar, dia nggak bisa diklik. Nah, di sini kalian bisa atur ke kiri, rata tengah, dan lain-lain. Atau kalian bisa atur manual positionnya di sini. Di sini juga ada rotasi. Rotasinya kalian bisa tinggal geser aja langsung, atau kalian ketik manual. Di sini teman-teman ada auto rotate juga, auto rotate 90 derajat gitu. Dia udah ngerotate. Dia auto rotate 90 derajat. Di sini juga ada mirror kanan kiri sama mirror atas bawah, horizontal vertikal. Nah, setelah itu ada di layout. Kayak yang aku bilang tadi, layout itu untuk mengatur ukuran atau dimensi objeknya nanti. Jadi kalian bisa atur manual lah di sini. Nah, ini tombol kecil lock aspect ratio ini kalau kalian mau kunci ukurannya nanti, jadi biar dia gak berubah-ubah gitu. Rasionya ya, bukan ukurannya ya, sorry. Jadi misalkan kalian punya ukuran 16:9 gitu. Kalau kalian tarik, ini otomatis ya rasionya, jadi langsung otomatis menyesuaikan ukurannya nanti, rasionya sorry. Jadi dia untuk ngelock rasio, bukan lock ukuran, sorry. Ini juga unlock aspek ratio ya. Oke, lanjut ke bagian appearance. Appearance di sini ada opacity sama ada corner radius. Untuk appearance ini beda-beda ya teman. Kalau misalkan teks, dia appearance-nya beda. Oh, dia nggak bisa pakai corner radius. Nah, di sini opacity kalian bisa atur, kalian bisa langsung klik sampai muncul tanda kayak panah kanan kiri itu, langsung kalian tarik aja, itu bisa. Corner juga bisa sama. Nah, di sini enaknya juga untuk cornernya kalian bisa atur manual. Kalian bisa tarik ini atau kalian bisa atur corner-cornernya sendiri. Jadi misalkan aku mau yang sini aja yang melengkung nih, kalian tinggal klik yang bagian ini, individual corner. Di sini kalian bisa atur, misalkan aku mau yang ini aja yang melengkung, kalian bisa aturnya. Jadi kayak gini teman. Di sini juga ada mata ini, jadi buat matiin ya. Nah, di sini kan ada layer ya, kelihatan ya. Nanti aku ajarin lagi yang di sini. Di sini juga ada blend mode. Jadi di sana darken, multiply, plus dark color. Ini mungkin nanti aku ajarin ke kalian nanti, karena aku mau ajarin ke tool dasar dulu. Aku ajarin sekarang aja nggak apa-apa sih. Misalkan ini mau buat hitam. Nah, biasanya kalian bisa pakai blend mode ini. Ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau kalian nggak pakai foto ya teman deh. So kalian bisa pakai jangan pakai solid object lah.
Terus kita ke bagian fill. Untuk fill ini sendiri ada beberapa tipe ya. Ada solid, gradient, pattern, sama nempelin foto atau video nanti. Untuk yang ini aku kurang tahu yang bagian kanan sendiri. Oh, ini video teman-teman, sorry. Tapi karena oh iya, harus profesional kalau mau nambahin video. Untuk solid, kalian bisa atur terserah kalian ya. Ini warnanya, terus opacity-nya berapa. Di sini juga ada apa yang namanya kayak mungkin format warnanya ya, hex, RGB, CSS, HSL, sama HSP. Oh, bukan format warna sih, apa ya namanya? Apa ini namanya apa? Pokoknya buat ngatur warnanya lah intinya. Jadi kalian bisa pakai gradient juga di sini. Nah, untuk gradient di sini juga enaknya kalian bisa atur arah gradiennya, terus gradasinya seberapa gitu. Kalian bisa atur. Di sini juga ada beberapa tipe gradient, ada linear, radial, angular, sama diamond. Kalau radial itu dia gradiennya lingkaran ini. Kalau angular itu kayak gini. Kurang tahu ini gradient kayak apa ya. Kalau diamond ya sama kayak apa radial tadi, cuman dia bentuknya diamond. Oke. Di sini ada apa invert flip gradientnya. Jadi bisa dari yang kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Di sini juga ada rotate. Jadi yang tadinya horizontal bisa jadi vertikal. Nah, di sini ada warnanya. Jadi kalian nggak terpatok cuma 2 warna, jadi kalian bisa nambahin warna lagi. Misalkan aku mau tambah warna biru di sini tengah. Kalau kalian klik plus itu otomatis bakal nambah warna yang ada di tengah-tengah sini. Otomatis ini. Di sini kalian juga bisa atur ininya seberapa, birunya seberapa, hitamnya seberapa gitu. Kayak gini. Atau kalian bisa atur langsung lewat sini, sama aja sebenarnya. Nah, kalian juga bisa atur, misalkan aku birunya mau di atas nih, kalian tinggal geser aja ke atas gitu. Sorry, ini ada lag. Bentar, ini langsung birunya aku tarik ke atas nih. Tuh, bisa langsung. Di sini kalian juga bisa atur untuk opacity-nya di bagian kiri ya. Misalkan nih opacity-nya kalau 0, dia jadi nggak kelihatan. Oh, ini bukan opacity, sorry. Kebalik opacity yang ini. Jadi ini untuk apa ya namanya ya? Ya persentasenya lah. Misalkan kalian mau ambil 50%, jadi otomatisnya kan bakal jadi tengah-tengah gitu kan. Kayak ini. Di sini kalian untuk ngatur warnanya, kalian bisa klik warnanya atau kalian langsung masukin kode warnanya aja. Di sini opacity, kalian bisa langsung tarik ulur kayak tadi, atau kalian klik manual. Kalian bisa ngapus juga warnanya, langsung klik aja main ini. Udah. Terus kita ke bagian pattern. Nah, untuk pattern sendiri mungkin nanti aku bakal ajarin ya, karena sebenarnya nggak terlalu pakai ya, menurut aku pattern ini. Jadi intinya kalau kalian nambahin gambar atau apapun itu, nanti dia otomatis jadi patternnya nanti. Ini kalian bisa atur scale-nya berapa, spacing jarak antar berapa. Ntar aku cariin contohin aja. Nah, kayak yang aku bilang tadi, daripada kalian klik select source, jadi mending kalian langsung drag and drop aja. Ntar aku cariin ya. Nih, misalkan nih, aku ada kayak apa? Ke sini batik nih. Aku masukin ke sini. Oh ya, sorry teman-teman. Untuk bikin patternnya kalian harus tambahin dulu objeknya di sini ya. Mungkin aku tambahin. Nah, aku ada misalkan nih batik nih. Aku tambahin di sini. Terus kalian atur ke pattern lagi. Terus select source-nya itu kalian klik di sini. Nah, dia otomatis bikin patternnya sesuai objek yang kalian pilih. Dia juga kalian bisa atur direction-nya kemana, kanan, bawah,
kalian bisa atur ini simetris apa enggak gitu. Untuk skalanya kalian bisa gedein atau kecilin gitu. Ini untuk spacing ini kalian bisa atur jaraknya, mungkin x-nya berapa, y-nya berapa. Nah, kalian bisa atur nih mulai dari tengah atau mulai dari kiri atau ya terserah kalian nanti. Nah, untuk upload image ini mending kalian bisa klik ini atau kalian bisa langsung tambahin aja kan. Cuman kalau ini dia otomatis kepotong, jadi nggak enak aku. Atau mungkin ini enaknya kepake kalau misalkan kalian buat template. Misalkan nih kalian punya bikin ID card nih, ID card pakai foto. Nah, kalau kalian tambahin satu-satu kan kayak lama ya. Misalkan nah, anggaplah ini ID card. Terus ada buat foto di sini. Terus ini ada teksnya. Untuk misalkan ini, kalau kalian tambahin satu-satu kan lama ya. Habis itu kalian ngatur-ngatur posisinya lagi. Kalian langsung bisa klik di sini, langsung tambahin image dan video atau image ada gambarnya. Jadi kalian bisa langsung cari gambarnya terus kalian tambahin ke sini. Itu buat mempercepat kalau misalkan kalian mau bikin template dan lain-lain gitu. Itu untuk bagian fill. Terus kita lanjut ke bagian stroke. Stroke ini kayak namanya, jadi dia bikin garis tepi. Di sini kalian bisa atur inside, center, outside. Kalau outside itu dia di luar garis apa? Di luar objeknya. Kalau inside di dalam, kalau center nanti dia di tengah-tengah. Di sini kalian bisa atur ketebalannya di sini, wake. Kalian bisa kayak tadi, kalian bisa langsung geser atau kalian bisa ketik awal. Nah, untuk advance settingnya kalian bisa diklik yang kayak gambar apa sih? Jadi advance stroke setting. Nah, di sini ada basic, dynamic sama brush. Untuk basic ya kayak biasanya basic atau kalian bisa pilih dash. Nah, di sini kalian bisa custom juga teman-teman. Mungkin jarak antar dia berapa. Kalian bisa atur ininya misalkan. Terus juga nggak terlalu paham sih yang ini dashnya gapnya. Oh, ini dashnya untuk ukuran dashnya ini, untuk gapnya itu jarak antar dashnya. Terus width profile-nya kalian bisa pakai yang terserah ini atau apa gitu, kan kelihatan ya. Jadi Figma ini kalian juga bisa bikin vektor teman-teman, enaknya gitu. Nanti mungkin aku bakal ajarin ke kalian nanti ya. Terus di sini juga ada cancel, ini kurang tahu ya. Nah, untuk JN ini kalian bikin cornernya, jadi cornernya kalian mau bikin apa lancip, kalian mau bikin apa ke bending ini atau apa itu terserah. Jadi kalian bisa klik salah satu dari tiga ini ya. Terus kita ke dynamic ini apa ya, kayak bikin struknya itu ya kayak gini, kayak ada gelombang-gelombangnya gitu. Terus ada brush ya. Nah, untuk brush sendiri ini kalau nggak salah kalian bisa bikin brush kalian sendiri, cuman aku lupa caranya gimana. Mungkin di next video aku bakal ajarin. Jadi stroke-nya kalian bisa pakai brush ini, direction-nya, arahnya gitu, width profile yang berapa gitu. Itu untuk stroke. Dan di sini kalian juga bisa atur untuk stroke-nya, kalian mau atas aja, bawah aja, atau kanan aja, atau kiri aja, atau semuanya gitu. Misalkan tapi kalau pakai ini kayaknya nggak bisa. Nah, kalau pakai solid baru kelihatan. Kalian bisa atur bawah aja kah, kiri aja kah, kanan aja kah, atau kalian bisa custom secara manual gini di sini. Nah, ininya berapa, ininya seberapa gitu, kalian bisa custom secara manual. Oke, terus kita lanjut ke bagian efek. Nah, untuk efek di sini teman-teman, efeknya tuh sedikit, cuman efek ini udah lebih dari cukup menurut aku. Jadi kalian untuk bikin efek aset atau bikin efek objek kalian nanti itu tergantung kreativitas kalian. Nah, kenapa itu?
karena ini bisa ditumpuk-tumpuk untuk siapa efek-efeknya. Misalkan udah inner shadow nih, inner shadow aku bikin gini. Terus aku bikin putih. Ntar ini aku pakai warna merah juga. Nah ini kalian atur-atur aja inner shadow berapa. Kan misalkan aku mau bikin efek 3D ya. Nah inner shadow gabung sama drop shadow. Drop shadownya kalian atur aja. Nah ini kayak tambahin inner shadow lagi buat bikin shadownya di bagian bawah sini. Ini kan udah kayak bikin udah jadi semi-semi 3D gitu ya. Jadi untuk efek ini sebenarnya kalian bisa tergantung kreativitas kalian untuk bikin efek-efeknya. Kalian bisa tebuk-tebuk juga. Itu untuk inner shadow dan shadow ya, dan drop shadow. Jadi kalian bisa atur positionnya, XG-nya berapa, blur-nya seberapa, spread-nya seberapa, color-nya pakai warna apa, terus opacity-nya berapa, gitu kalian bisa atur. Untuk inner shadow sama drop shadow itu sama. Terus kita lanjut ke layer blur. Layer blur itu bikin satu objek ini, seluruh objeknya itu ngeblur. Nah, dia otomatis ngeblur nih. Di sini ada uniform sama progresif. Kalau misalkan progresif itu lebih terarah. Nah, ngeblurnya dari mulai ke sini terus ke atas dia nggak ngeblur. Tuh. Cuman untuk progresif ini kayaknya dia dipatok cuman sampai 100 doang. Makanya itu terlalu nggak bisa ngeblur banget lah kalau misalkan kalian pakai yang progresif. Cuman ya enaknya kalian bisa atur arah ngeblurnya. Ini berguna kalau misalkan kalian mau bikin efek kayak misalkan nih ada gambar. Bentar aku cariin. Oke, ini untuk contoh ya teman. Jadi layer blur yang progresif ini gunanya misalkan kalau mau bikin efek kayak gini. Misalkan kalian mau bikin lemonnya, ngeblurnya mulai dari bawah ke atas gitu. Itu gunanya progresifnya. Itu untuk layer blur. Lalu kita lanjut ke background blur. Background blur ini bedanya sama layer blur. Background blur ini dia ngeblur ya apa yang ada di dalamnya ini. Jadi dia ke aplikasi kelihatan efeknya kalau misalkan opacity fill-nya itu kalian kecilin. Nah, kalau ada objek di belakang objek yang kalian kasih efek background blur, objek yang ada di belakang background blur itu dia bakal ngeblur. Kalian bisa atur blurnya seberapa, sama kayak tadi ada uniform sama progresif. Itu untuk background blur sama layer blur. Terus lanjut ada noise sama tekstur. Noise ya kayak namanya ya, kalian bikin noise efek-efek pasir gini. Kalian bisa atur mono, duo atau multi. Mono itu satu warna, duo itu dua warna. Misalkan kalian mau pakai warna merah sama warna biru. Kalian bisa gedein. Jadi di sini ada noise size cuma 100, terus density-nya itu seberapa banyaknya ya inilah efek inilah ya. Terus untuk multi itu warnanya macam-macam, kita nggak bisa ngatur, untuk warnanya random. Itu untuk noise. Terus kita lanjut ke tekstur. Nah, tekstur ini teman-teman, ini buat bikin tekstur di objeknya kita nanti. Misalkan untuk radiusnya kita bikin kelihatan nggak? Jadi kayak gini sih sebenarnya, nggak terlalu itu juga. Ini size-nya untuk ukuran seberapa detailnya nanti. Nah, di sini ada Crypto Shape. Crypto Shape ini kalau kalian aktifin, dia teksturnya akan ada di bagian dalamnya kayak background blur tadi. Ini bakal kelihatan kalau misalkan
ini ya, opacity-nya kalian kecilin. Bukan. Sorry. Ini bakal kelihatan kalau misalkan kalian pakai efek yang namanya inner shadow. Atau misalkan kalian bikin gradient nih. Nah, kelihatan. Tuh, kelihatan nggak kecil-kecil ini? Kelihatan nggak? Ini kecil-kecil. Nggak kelihatan ya? Ntar ini warnanya gue ganti dulu. Bikin merah. Kelihatan nggak sih? Nah, ini teksturnya bakal ada di dalam objeknya nanti. Terus kita lanjut. Oh, yang gelas ini aku kurang tahu ya, karena baru kayaknya aku juga baru tahu untuk efek gelas ini. Jadi mungkin cukup segitu aja untuk bagian kanannya ini. Oh iya, ada ekspor. Di sini kalian bisa ekspornya, kalian bisa upscale sampai 4 yang 512W 200H ini kurang tahu apa ya. Jadi kalian bisa upscale sama kalian bisa downscale untuk apa desainnya nanti. Ini juga ada formatnya, kalian bisa ekspor PNG, JPG, JPEG, SVG atau PDF. Terus, oh ya, kalian juga bisa lihat previewnya, tinggal klik aja preview ini. Kalau udah, kalian tinggal ekspor aja. Kalau kalian ekspor nanti, dia bakal nawarin kita bakal diekspor di mana gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pengenalan tool dasar di Figma ini.